Shalom semuanya. Shalom, selamat pagi. Mungkin sebagian besar sudah kenal ya, karena saya Jumat lama di sini dan saya ditunjuk untuk sharing firman. Izin saya memperkenalkan kembali, nama saya adalah Valensius Sunandar. Dan mungkin kalau lihat di flyer ada tulisannya pastor, ya agak berat sebenarnya ya, ada tulisan pastor di depannya. Dan saya lebih nyaman sebenarnya disebut hamba Tuhan saja ya. Dan saya minta saudara-saudara jangan alergi sama istilah hamba Tuhan, karena buat kita semua yang sudah ditebus dari dosa, kita berpindah dari hamba dosa, hamba iblis, hamba kerajaan gelap menjadi hamba Tuhan. Jadi kita semua di sini adalah hamba Tuhan, hamba Allah ya. Oke, hari ini saya akan membawakan sharing firman yang bertemakan tentang Kingdom Influence. Kenapa Kingdom Influence? Karena gereja kami tahun ini akan membahas tentang influence. Dan ini adalah tema besar tahun ini. Oke, next slide. Untuk kita bisa mengerti tentang influence, kita harus memahami satu hal. Influence atau pengaruh itu asalnya dari dalam keluar. Dari mana? Dari dalam keluar. Kalau dalamnya nggak benar, yang keluar pasti nggak benar. Itu basic yang harus kita pahami sama-sama. Karena banyak orang yang berpikir bahwa pengaruh, influence itu berasal dari posisi, jabatan, popularitas, dan itu disamakan dengan pengaruh. No, itu nggak sama. Ya. Kalau misalnya orang yang punya uang tiba-tiba dia jatuh miskin atau mungkin selebgram udah nggak pernah posting lagi, apakah dia masih punya pengaruh? Tentu saja tidak. Ya, itu hanyalah hal-hal yang melekat pada dia. Pengaruh itu berasal dari dalam, sedangkan uang, jabatan, posisi itu asalnya tidak dari dalam, itu melekat saja pada kita. Sama halnya dengan dosa. Dosa tidak berasal dari dalam, dosa hanya melekat pada kita. Jadi kita semua punya keputusan, masih mau dosa nempel sama kita atau tidak. Oke, minggu lalu kita sudah dibagikan mengenai identitas. Mungkin yang belum dengar khotbahnya, nanti bisa minta link YouTube-nya, kita ada post di YouTube, dibawakan oleh Bapak Gembala. Apa yang dijelaskan mengenai identitas? Dari 1 Petrus 2 ayat 9-10 dikatakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih oleh siapa? Tuhan yang pilih kita sendiri. Yang kedua adalah kita adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu artinya apa? Imam besar yaitu Yesus, Raja segala raja ada di dalam kita. Kita adalah imamat yang rajani. Bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Ingat, Allah sendiri. Allah nggak suka berbagi. Ya, jadi kalau masih ada berhala di hidup kalian, singkirkan semua itu. Berhala itu bisa berupa handphone, bisa berupa pekerjaan, bisa berupa kuliah, pacar mungkin. Apapun yang lebih penting daripada Tuhan, itu adalah definisi dari berhala. Oke, berangkat dari sini, kita mengetahui identitas kita yang sebenarnya, dan kita akan berlanjut kepada karakter. Slide. Oke. Karakter juga berasal dari dalam ya. Kalau mau dikasih definisi apa sih itu karakter? Karakter itu adalah siapa kita ketika kita dalam kondisi tertekan. Kalau kondisi baik-baik saja, itu bukan karakter yang muncul. Ya, mungkin hanya personality ya atau topeng mungkin, tapi ketika situasi menjadi jelek, situasi tidak seperti yang kita harapkan, kita ditekan, apa yang keluar itulah karakter kita yang sesungguhnya. Kalau mau dikasih contoh yang sederhana, misalnya kalian beli donat isi kacang atau donat isi coklat di dalamnya, ketika donat itu dipencet, apa yang keluar itulah karakter dari donat itu. Donat, coklat atau donat kacang. Seperti itulah juga kita. Nah, identitas bicara tentang karakter seseorang. Jika kita mengetahui identitas kita, maka kita akan lebih mudah kita dapat membangun karakter kita. Apakah karakter itu bawaan lahir? Kan banyak ya kita dengar orang bicara bahwa ya emang dia lahir kayak begitu, dari sononya memang begitu. No. Karakter itu dibangun. Yes.
Yuk kita sama-sama bilang karakter itu dibangun. Yes, betul. Jadi orang yang karakternya jelek, identitasnya dipulihkan, karakternya bisa menjadi lebih baik. Dan kita punya target ya untuk karakter ini. Ada yang tahu targetnya apa? Yes, Christ likeness. Ya. Pernah dengar istilah WWJD? What would Jesus do? Itu sangat menarik dan sangat menolong saya untuk ketika saya menghadapi suatu masalah atau mungkin konflik. Kira-kira dalam kondisi seperti ini Tuhan Yesus bikin apa ya? Nah, itu sangat menolong. Oke, dan apa hubungannya dengan pengaruh? Karakter dan pengaruh. Apa yang keluar dari kita akan dilihat oleh orang sekeliling kita. Apa yang kita ucapkan, bagaimana respon kita ketika kita menghadapi masalah, disitulah pengaruh berbicara. Saya mau sharingkan satu firman Tuhan supaya kita rohani ya. Matius 15 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Di mana letaknya hati, di dalam atau di luar? Di dalam, yes. Apa yang kita katakan berasal dari hati kita. Jadi kalau ada orang bilang, dia mah mulutnya doang yang kasar, hatinya baik gitu. Itu gak sesuai sama firman yang ini. Ya, jadi jangan jadi orang yang suka ngomong kotor, menyumpah, tapi bilang gue sih sebenarnya maksudnya baik, gak ada ya. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Jadi apa yang keluar dari dalam diri kita mempengaruhi diri kita dan mempengaruhi juga orang di sekitar kita. Jadi ingat, karakter kita dapat memberikan pengaruh. Dan pengaruhnya bisa dua. Bisa pengaruh yang baik, bisa juga pengaruh yang buruk. Oleh karena itu, hari ini saya kasih judul, sharing firman hari ini adalah posisimu adalah pengaruhmu. Yuk kita bahas. Oke, saya percaya begini. Kita nggak boleh merendahkan posisi apapun yang sekarang kita sedang kerjakan. Entah mungkin kamu hanya seorang karyawan biasa, atau mungkin kamu hanya ibu rumah tangga, atau mungkin hanya mahasiswa, atau mungkin malah belum punya pekerjaan misalnya. Posisi apapun yang kita miliki saat ini, itu tidak menentukan siapa kita. Identitas kita tetap jelas di mata Tuhan. Apapun posisi kita saat ini. Kalau identitas kita jelas, karakter kita baik, meskipun posisi kita tidak tinggi, kita bisa kasih pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang-orang gak banyak yang lihat, karena kita gak disorot oleh banyak orang, kita bukan artis. Tapi Tuhan lihat itu. Dan firman-Nya berkata, barang siapa dipercaya dalam perkara-perkara kecil, ia akan dipercaya juga dalam perkara-perkara besar. Jadi pengaruh, karakter, semuanya dimulai dari hal yang kecil. Dan tebak di mana hal yang paling kecil itu? Di rumah, di keluarga. Jadi jangan berharap Anda bisa kasih pengaruh yang besar di luar, kalau di rumah Anda bobrok. Jangan pernah Anda berharap bisa kasih pengaruh di luar, di tempat kerja, di media sosial atau dimanapun, kalau di rumah Anda bobrok, Anda tidak perlakukan istri Anda tidak perlakukan suami Anda, bahkan Anda tidak perlakukan anak Anda sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ingat itu baik-baik. Pengaruh datangnya dari dalam keluar dan kita mulai dari yang paling kecil, yaitu dari rumah. Oke. Apa itu influence? Influence itu bahasa Inggrisnya pengaruh ya. Influence itu dalam kamus dikatakan bahwa the capacity to have an effect on the character development or behavior of someone or something. Dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan seperti ini supaya mudah dimengerti. Pengaruh adalah sebuah kapasitas untuk memberikan dampak terhadap seseorang atau sesuatu. Dampaknya dalam hal apa? Dalam hal karakter orang yang dipengaruhi, perkembangan orang yang dipengaruhi, dan perilaku orang yang dipengaruhi. Jadi pengaruh bicara tentang kapasitas. Dan kapasitas tidak langsung besar. Semua dimulai dari yang kecil. Ya,
Dunia sekarang ini mengajarkan segala sesuatu yang bersifat instan. Bagaimana cara dapat follower banyak, bagaimana caranya mendapatkan easy money, bagaimana caranya menjadi terkenal dengan cepat. And nothing's good comes from that ya. Jadi hal yang instan itu tidak melalui yang namanya satu hal, proses. Apa? Coba diulang. Proses ya. Nanti kita akan bicara soal proses. Oke. Bicara soal pengaruh, soal posisi, saya akan memberikan beberapa contoh dari Alkitab mengenai orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, diberikan posisi tapi mereka gagal. Atau bisa dibilang sempat gagal dalam menjalankannya. Yang pertama kita akan bicara tentang Yunus. Saya rasa semua tahu Yunus ya. Yunus itu orang yang diberikan tugas sama Tuhan, lalu dia lari, lalu dia dimakan ikan, lalu dia mati. Yunus mati ya, kalau ada yang nggak tahu Yunus itu mati ya di perut ikan itu. Lalu dia pergi ke Niniwe dan menobatkan. Siapa sih Yunus itu? Yunus itu sebenarnya punya arti dalam bahasa Ibrani namanya adalah merpati. Merpati adalah pembawa damai. Dan posisi Yunus, jabatan Yunus pada saat itu adalah nabi. Nabi itu adalah orang yang menyampaikan pesan Tuhan, yang menyuarakan suara Tuhan kepada jemaat, kepada umat. Dan Tuhan kasih pesan untuk memberikan pesan kepada bangsa Niniwe. Orang-orang di kota Niniwe. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus taat atau tidak? Yunus tidak taat. Nah, banyak dari kita dikasih posisi, tapi kita nggak bisa memberikan pengaruh karena kita nggak taat. Ada yang tahu apa kata lain dari tidak taat? Memberontak. Tindakan Yunus ini merupakan pemberontakan terhadap Tuhan. Dengan berbagai alasan. Saya nggak akan angkat itu, apa alasan Yunus, nanti ini akan Anda jadikan sebagai pembenaran. Ya, apapun alasan kita, ketika kita tidak taat, baik itu dengan alasan logika kita, nggak sesuai dengan agenda kita, pembenaran diri, merasa tidak mampu, ketika kita tidak taat, kita berarti sedang memberontak terhadap Tuhan. Dan Tuhan tidak mentolerir pemberontakan. Ingat itu. Ya. Dan untuk orang-orang yang suka pakai logika untuk lari dari panggilan Tuhan, saya punya firman untuk Anda. 2 Korintus 10 ayat 5, ini bekerja buat saya juga ya. Sebagai dokter saya sering pakai logika. Kalau nggak pakai logika, mau praktek saya soalnya. Ya, tapi untuk panggilan Tuhan, untuk disuruh sekolah ya, saya tuh disuruh sekolah S2 ya. Kalau dilogikain nggak ada itu, nggak masuk di logika itu. Nggak ada hubungannya kan ilmu kedokteran kan, jasmani sama spiritual gitu kan ya. Ya ternyata akhirnya saya belajar ada ya, kesembuhan dari Tuhan. Ya, fisik kita ini ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, kita mengalami kematian. Kematian, nggak apa-apa ya, saya sharing melenceng sedikit ini ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu terjadi kematian. Ya, kematian itu jangan kalian pikir disembelih langsung mati, enggak. Kalian pernah lihat enggak ikan dikeluarin dari akuarium? Ikannya langsung mati enggak? Kelepek-kelepek, tapi ikan itu sedang dikuasai oleh kematian. Nah, begitulah hidup kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita berada di luar hadirat Tuhan, kita mengalami kematian. Slowly but sure. Kematian apa? Jasmani. Manusia umurnya pendek, sakit penyakit, kanker, dan lain-lain. Di Taman Eden nggak ada itu kanker, batuk pilek. Ya, ya, ini saya berusaha menghubungkan ini ya. Yang kedua adalah kematian apa? Rohani. Kita terputus dari Tuhan. Kita nggak bisa dengar suara Tuhan, kita nggak bisa tahu rencana Tuhan, kita nggak bisa komunikasi sama Tuhan. Dan yang terakhir adalah kematian jiwa. Kita tidak lagi dikuasai oleh pikiran-pikiran Tuhan, tapi kita menjadi sama dengan dunia ini. Dan 3 kematian ini dipulihkan. Lewat apa? Lewat salib. Ya, oke. Yuk kita baca sama-sama firman-Nya. 2 Korintus 10 ayat 5. 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ini yang penting. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya
kepada Kristus. Setiap alasan, setiap keinginan pribadi, setiap berhala-berhala yang adanya di pikiran kita, bahkan belum kita lakukan, menawan semua itu artinya memenjarakan. Kenapa pakai istilah memenjarakan? Karena mereka akan terus berusaha untuk keluar dan mempengaruhi Anda. Ya, nanti baca baik-baik firman ini. Ketika Anda mulai goyah, mulai pikir-pikir, apa iya benar nih Tuhan mau saya begini, baca firman ini. Taklukkanlah itu semuanya kepada Kristus. Kenapa? Karena dengan kekuatan kita nggak akan sanggup. Next slide. Saya pernah dengar ini, saya sebenarnya lupa ya, ini siapa yang ngomong, apakah Bapak Gembala atau orang lain. Berhubungan dengan apa yang terjadi pada Yunus. Ada quote berkata begini, lebih baik hidup, tanda kutip ya, merasa tersiksa dalam rencana Tuhan. Tuhan suruh sesuatu kita sebenarnya nggak pengen, daripada kita mati di luar rencana Tuhan. Ya, oke. Tokoh yang kedua adalah Simson atau di Alkitab bahasa Inggris Samson ya, sama saja. Simson dari bahasa Ibrani-nya Shimshon yang artinya pria matahari, terang. Dan uniknya adalah Simson ini jatuh di tangan siapa? Perempuannya namanya? Delilah ya, bagus, sekolah minggunya lulus semuanya ya. Delilah artinya malam, gelap. Dan Delilah berasal dari Filistin ya. Oke, itu intermezzo aja. Oke, posisi. Apakah Simson punya jabatan? Punya. Simson adalah seorang hakim. Dan dia adalah hakim terakhir di bangsa Israel. Setelah Simson tidak adalah hakim-hakim. Jadi setting ceritanya adalah bangsa Israel ini tidak ada pemimpin, memberontak, dijajah. Tuhan kirim satu demi satu hakim untuk membebaskan mereka. Tapi seperti siklus lingkaran setan, ditolong, jatuh dalam dosa, berseru bertobat, balik lagi. Nah, Simson adalah salah satu dari hakim-hakim tersebut. Nah, sebagai hakim-hakim tentu saja punya misi dari Tuhan. Dan tugas dari Tuhan adalah sama seperti hakim-hakim lain, menyelamatkan Israel dari tangan penjajah, yaitu orang Filistin. Dan Simson hidup sebagai nazir Allah sejak lahir. Nah, apa itu nazir Allah? Nazir Allah itu adalah orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Biasanya nazir itu membuat semacam, kalau kita bilang mungkin pantangan ya sekarang ya, janji untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, apa sih yang harusnya Simson lakukan? Harusnya dia tidak minum anggur, tidak makan sesuatu yang haram, dan juga tidak boleh mencukur rambutnya. Dan kalau kita pelajari, hampir semuanya dilanggar oleh Simson, semuanya. Kalau kita baca Simson, ya nggak mungkin lah dia nggak minum anggur ya. Mungkin nggak ditulis secara harafiah dia minum anggur, tapi dari pesta, dari dia bergaul dengan perempuan sundal, saya yakin dia minum anggur. Tidak makan sesuatu yang haram. Yang dimaksud sesuatu yang haram itu biasanya adalah bangkai, termasuk sesuatu yang haram. Dia makan madu dari bangkai singa. Dan mencukur rambut, saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi. Oke. Di sini saya mau memberikan gambaran kepada saudara betapa besar karunia yang Tuhan kasih kepada Simson. Tidak ada manusia sebelum dan sesudah Simson yang sekuat dia. Itu adalah karunia yang diberikan kepada Simson. Yang pertama adalah dia mencabik singa muda. Di beberapa terjemahan dia mencabiknya seperti dia mencabik anak-anak. Jadi effortless, nggak pakai tenaga. Singa muda ya, bukan singa tua. Singa muda tuh ganas, agresif. Dan dia mencabiknya dengan mudahnya. Dan dia tidak terluka. Tahu dari mana nggak terluka? Orang tuanya nggak tahu dia habis ngapain, ceritanya begitu. Bajunya nggak robek, nggak ada luka, nggak ada darah, nggak ada memar. Artinya effortless buat dia. Singa bro. Yang kedua, ini lebih ngeri lagi. Simson menghajar orang Filistin dengan menggunakan rahang keledai. Saya sempat bingung bagaimana rahang keledai. Tadinya saya pikir rahang keledai itu dijadikan semacam kayak knuckle gitu, ya, kayak sarung buat dia. Ternyata enggak, dijadiin pentungan rahang keledainya. Rahang keledai. Dan Anda jangan bayangkan keledai itu kecil seperti keledai di sini ya. Keledai di sana cukup besar, ya. Mungkin seperti kuda di sini ukurannya. Dan rahang keledainya itu dia ambil, dia pakai untuk menghajar orang Filistin. Ada yang tahu berapa orang Filistin yang dihajar? 10? 20?
1000. Kemarin saya sama Bapak Gembala coba diskusi. Kira-kira seperti apa ya menghajar 1000 orang. Kita anggap dia seperti film action ya. Dak, 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 das, mati gitu ya. 5 detik satu orang. Dikali 1000, 5000 detik. Saya pakai kalkulator, 83 menit. 1,5 jam estimationnya ya. Mungkin dari sini ke sini kan butuh ya berapa detik ya. 1,5 jam mukulin orang gak pakai istirahat dan menang. Menang itu kata kuncinya ya. Kalau dia kalah kan enggak berarti ya. Bayangkan satu studio bioskop ya, itu isinya paling 100 sampai 200 orang tuh. Dia mukulin 5 studio bioskop sendirian. Gila kan, kuatnya kayak gimana tuh orang. Kacau nih. Terus kemudian selanjutnya, nah ini kenapa saya kasih gambar gerbang. Alkitab mencatat bahwa Simson setelah tidur dengan perempuan sundal, dia terbangun di Gaza waktu itu ya. Oh ya pas banget ya Gaza. Dia mencabut daun pintu gerbang kota. Lihat nih daun pintu ya. Bisa angkat nggak? Saya yakin nggak bisa. Ini dua-duanya loh ya. Beserta pilarnya, daun pintunya. Itu berat loh. Dan dia angkat bukan beberapa meter, tapi sampai puncak gunung. Jadi tingginya berapa tuh kira-kira tuh? Ini saya kalau nggak mencari seperti ini saya nggak kebayang gitu. Simpson tuh sekuat apa gitu. Itu tingginya 4 meter pintunya. Ini di Israel ya, saya bener-bener cari ini foto ini di Israel nih dia. 4 meter, beratnya pasti ratusan kilo. Bisa 500 kilo atau lebih. Dan dia angkat sampai puncak gunung. Luar biasa. Dan coba ingat lagi, hidupnya rusak. Hidupnya kalau bisa dibilang bejat. Pertanyaannya, kok karunianya nggak hilang? Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang gampang mengingkari janji, tidak mengingkari janjinya dia. Sekali Tuhan kasih, Tuhan tidak ambil kembali. Tapi ingat, ada yang namanya kesepakatan, yaitu soal mencukur rambut. Sampai akhirnya dia cukur rambutnya, hilang kekuatannya. Apa yang bisa kita pelajari dari Simson? Simson tidak memakai karunia-Nya untuk kemuliaan Tuhan. Dia pakai karunia-Nya untuk apa? Untuk nafsunya sendiri. Dia umbar nafsunya. Dia nggak peduli apa kata orang. Orang 1000 orang aja dia hajar. Orang bisa bikin apa sama dia? Mungkin itu ya yang jadi pikirannya Simson. Simson sangat kuat, tapi kelakuannya bejat. Kalau boleh saya pakai kata ini, bejat. Dan apa yang terjadi pada Simson? Menjelang akhir hidupnya sangat menyedihkan. Hidupnya terhina. Begitu ditangkap, apa yang dicungkil? Matanya dicungkil. Dia nggak bisa lagi lihat. Dan dia ditaruh di basement mungkinnya itu ya. Pekerjaannya Alkitab bilang menggiling. Kemungkinan menggiling gandum. Dan yang saya tahu menggiling gandum itu adalah pekerjaan hewan. Sampai titik serendah itu. Keledai, lembu, kuda itu yang dipakai untuk menggiling. Dan satu lagi adalah dia menjadi bahan olok-olok. Dia menjadi pelawak di depan ratusan ribuan orang Filistin. Wow, hancur hidupnya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Banyak dari kita mungkin saat ini sudah memiliki posisi, mungkin karena karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karunia itu macam-macam. Bisa karunia mungkin sangat cerdas, IQ-nya tinggi, masuk universitas bagus, nilainya bagus, itu karunia. Tidak semua orang bisa seperti itu. Pandai bicara, kamu ngomong apa orang percaya. Kamu jual apa aja laku, kayak teman saya yang jualan kardus, biar lebih spesifik. Jualan apa aja laku, jago marketing, hebat dalam bidang olahraga, jadi atlet, populer, pinter bikin konten. Nah itu kan semua orang sekarang maunya jadi itu ya, membuat konten ya. Tapi kalau kita pakai itu semua untuk kepentingan pribadi, bukan kemuliaan Tuhan, ujungnya cuma satu guys. Ujungnya cuma satu, apa? Hancur. Banyak orang berpikir bahwa karunia dan karakter itu mirip atau sama. Enggak, itu enggak sama. Ya, karunia Tuhan kasih ke siapa itu hak prerogatif Tuhan. Jangan pernah pertanyakan kok dia dapat karunia ini saya enggak, itu haknya Tuhan. Karunia akan bikin kita naik ke atas, bahkan lebih cepat daripada orang-orang yang tidak punya karunia.
Tapi untuk mempertahankan kita tetap ada di atas, itu butuh satu hal yang namanya karakter. Tanpa adanya karakter, karunia hanyalah karunia, hidupmu hancur. Banyak kan artis-artis yang ujungnya narkoba, ya, politikus, awalnya bersih, tergoda, karakter nggak baik, korupsi. Tadi Pak Arifin bilang, kita serius memerangi korupsi. Dan korupsi itu bukan hanya di kalangan pejabat ya, kita juga korupsi waktu misalnya, ya nggak boleh itu. Namun kemudian kelanjutan dari kisah Simpson adalah dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan dengar dia. Hebat ya, Tuhan kita adalah, banyak orang bilang, God of second chance. Cukup banyak orang yang dapat second chance. Tapi tolong please, jangan mengandalkan second chance. Ya, darah Yesus terlalu mahal untuk kita jadikan permainan. Ya, please, one chance, jangan berharap pada second or third chance. Berserulah dia kepada Tuhan, dan dia minta kekuatan sama Tuhan. Sekali ini saja Tuhan, berikan aku kekuatan, biarkan aku menjadi kuat lagi, Alkitab mencatat. Dan dia menjadi kuat, dia robohkan tiang penyangga dari ruangan itu ketika banyak orang Filistin berkumpul. Dan orang yang mati di hari itu, tugas dia adalah menghancurkan penjajah ya. Jadi membunuh orang itu adalah salah satu pengaruh dia. Orang yang mati di hari itu lebih banyak dari jumlah orang yang dia bunuh selama dia hidup. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita nggak pakai kekuatan sendiri, sekuat-kuatnya kita akan jauh lebih kuat ketika kita mengandalkan Tuhan. Ingat itu baik-baik. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Oke. Kami pekerja sedang menjalani perenungan puasa Daniel selama 21 hari pertama di bulan Januari ini. Dan kami banyak belajar dari kitab Hakim-Hakim. Memang belum sampai ke Simpson ini. Dan banyak hal-hal baru yang kami temukan, saya temukan, yang saya nggak pernah dengar bahkan sebelumnya. Salah satunya adalah ini. Seorang tokoh wanita bernama Yael. Kalau mau baca ada di Hakim-Hakim 4. Profilnya Yael ini adalah dia seorang wanita, kemungkinan ibu rumah tangga ya, bukan pejabat, bukan apa. Dia adalah orang dari suku Keni atau Keni mungkin ya. Nomadik, hidupnya berpindah-pindah, dan orang yang hidupnya berpindah-pindah pasti rumahnya bongkar pasang. Dan keahlian dia, pekerjaan dia adalah bongkar pasang tenda. Kalau mau dibilang ya ahli bongkar pasang tenda atau tukang tenda. Kelihatannya sepele sekali. Dan bahkan dia hanya disebutkan satu kali di sini. Tapi di tangan wanita ini, insignificant woman, wanita biasa ini, jenderal musuh mati. Satu bangsa diselamatkan. Bagaimana cara matinya? Matinya adalah dibunuh menggunakan patok tenda. Ada yang tahu nggak patok tenda itu apa? Tahu ya, pasak ya yang dipakai untuk nancep di tanah tuh supaya tendanya nggak roboh. Luar biasa. Jadi dari tadi kita bicara tentang orang yang punya posisi tapi gagal. Sekarang kita bicara ke fase yang kedua, yaitu orang yang kelihatannya biasa-biasa saja. Dan memang orang biasa-biasa saja di mata manusia. Tapi mereka dapat memberikan pengaruh. Yang kedua, ini lebih lucu lagi ini. Ini benar-benar nggak ada namanya di Alkitab. Jadi saya cuma tulis di sini pelayan istri Naaman. Masih ingat Naaman? Ini di zaman Nabi Elisa ya. Naaman ini berasal dari kerajaan Aram atau Syria. Dan dia adalah seorang panglima, jenderal lah gitu ya. Suatu hari dia terkena penyakit kusta. Dan di zaman itu adalah penyakit yang sangat-sangat dikucilkan lah, nggak ada obatnya soalnya. Dan dia mencari pertolongan, tidak dapat pertolongan. Lalu ada yang memberanikan diri, yaitu seorang gadis, makanya saya tulis di situ berusia muda. Seorang gadis yang merupakan orang Israel ya. Mungkin dia waktu penjajahan dibawa ke sana menjadi budak. Dia bilang sama tuannya, ada loh nabi dari bangsa kami yang bisa menyembuhkan kamu, dengan yakin dia bilang seperti itu. Ketika dia bilang seperti itu, apakah tidak ada resiko? Ada. Seorang budak kalau bohongin tuannya diapain? Mati dia, minimal disiksa. Dengan resiko seperti itu dia bilang.
Lalu apa yang terjadi? Kita tahu ya ceritanya, Naaman sembuh. Dia pergi, dia kembali, dan dia sembuh. Dan satu hal yang saya pelajari, dari pengaruh gadis muda ini, dari orang yang namanya tidak dicatat ini, satu jiwa diselamatkan. Naaman tidak lagi membawa sesembahan kepada dewa rajanya, dan dia mengakui bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar adalah Tuhan dari bangsa Israel. Satu jiwa diselamatkan dari orang yang tidak dicatat namanya. Dari dua kisah ini apa yang bisa kita pelajari? Tuhan tidak memakai orang yang mampu, tapi Tuhan mau pakai orang yang mau. Yuk kita ulang sama-sama yuk. Tuhan tidak memakai orang yang mampu, tapi Tuhan pakai orang yang mau. Jadi kalau kamu mau dipakai oleh Tuhan, hiduplah dengan karakter Kristus. Lakukan hal-hal kecil dalam hidupmu, meskipun tidak ada yang lihat. Meskipun gak ada hasilnya. Manusia gak lihat, tapi Tuhan selalu lihat. Oke. So, bagaimana sih pengaruh itu bekerja? Tadi saya sudah sangat ditolong oleh Pak Arifin. Pak Arifin sudah jelaskan ini tadi, cuma saya review sedikit lagi. Saya selalu amazed sama apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia memberikan perumpamaan. Bagaimana dia menggunakan bahasa sehari-hari atau hal-hal yang kelihatannya remeh gitu ya, sehingga orang mudah mengerti. Contohnya adalah ini, Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi. Ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, kita sebut adonan ya, tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Apa itu kamir? Kamir itu artinya semuanya dipenuhi oleh ragi. Raginya merata. Oke, ini bicara apa sih? Coba kita bahas. Ragi itu bicara tentang kita semua. Setiap kita di sini adalah ragi. Bagi yang tidak tahu apa itu ragi itu bentuknya seperti serbuk ya. Isinya adalah sejenis jamur. Dan ketika dicampur dengan adonan dan dipanaskan, dia membuat adonan itu jadi mengembang. Jadi kalau punya adonan dipanasin nggak pakai ragi, adonannya kempes. Jadi kalau pernah baca di Alkitab, hari makan roti tidak beragi. Nah itu artinya makan roti gepeng tuh. Ya, kalau misalnya tidak seperti itu makan rotinya yang gede tuh ya, mungkin kayak roti boy atau bretok gitu ya. Jadi ragi itu kalau nggak dipakai rotinya kempes, nggak mengembang. Ragi itu bicara tentang kita, ya. Adonan itu bicara tentang orang di sekitar kita. Mana yang lebih banyak, ragi atau adonan? Jelas adonan. Saking penasarannya saya cari tahu. Saya cari tahu berapa banyak sih pakai ragi kalau mau bikin roti. Saya nggak tahu benar atau enggak ya, tapi katanya cukup 2% dari adonannya, itu sudah cukup. Karena kalau kurang nggak enak, malah lebih nggak enak lagi. Jadi harus pas. Dan kira-kira hanya 2%, 1:20. Dan apa yang kita bisa pelajari dari ragi? Ragi yang kecil itu tidak terintimidasi oleh adonan yang besar. Itu seperti kondisi kita sekarang. Kita sendirian, orang sekitar kita bejat semua misalnya. Jangan takut, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini, dari apapun yang ada di dunia ini. Jangan takut, ragi tidak pernah terintimidasi oleh adonan. Loh, buktinya apa? Buktinya yang kena pengaruh raginya apa adonannya? Adonannya. Ya. Tapi kembali lagi saya bilang tadi, saya mau cerita tentang proses. Ragi, adonan, roti. Apakah ragi ditaruh di adonan langsung jadi roti? Tidak. Pertama-tama apa? Raginya harus masuk dulu ke dalam adonan. Kalau raginya tetap di dalam toples, nggak akan terjadi apa-apa. Jadi, kalau sudah kenal Tuhan, sudah dikuasai oleh firman, sudah tahu kebenaran, tolong jangan stay di gereja aja, tapi pergilah ke marketplace, pergilah ke kampus, sebarkan apa yang kamu tahu, sebarkan pengaruhmu. Jangan ngumpul di gereja aja. Ragi tadi dibilang mirip dengan garam. Kalau kamu masak,
garamnya kebanyakan apa? Asin, hipertensi kalau dokter bilang ya. Nah kalau semua orang yang kenal Tuhan, orang-orang benar itu cuma ngumpul di gereja, nggak enak gerejanya, terlalu asin jadinya. Ya, jangan semuanya ngumpul di sini. Ragi juga sama, kalau kebanyakan rotinya nggak bagus, apa ya, bantet mungkin apa ya. Oh, terus kemudian yang kedua apa? Setelah dia masuk ke dalam adonan, adonan tuh diapain sih? Pernah lihat nggak ke tempat Golden Lamyan mungkin ya? Atau mungkin ke toko roti, adonannya diapain sih? Dibanting. Bukan cuma dibanting, dipotong habis itu kan sesuai dengan bentuknya, dicetak. Tapi yang paling signifikan itu dibanting, ditekan lagi, berulang-ulang kan dibantingnya, bukan cuma sekali. Jadi yang lebih tepat adalah dibanting-banting. Ya. Jadi ketika kamu masuk ke dalam marketplace, ke tempat di mana kamu ditempatkan Tuhan, kamu pasti mengalami dibanting-banting. Ya. Kalau kamu belum dibanting-banting, berarti kamu berada di tempat yang salah. Bagi yang merasa hidupnya benar, tapi kenapa semuanya segalanya serba susah buat saya, you are in the right place. Yes, dibanting, ditekan, dan disitulah dilihat karakternya. Ya, dilihat karakternya bagaimana. Lulus uji coba nggak ini ya? Kalau lulus, belum selesai, masuk tahap selanjutnya. Masuk kemana dia? Oven. Oven itu suam-suam kuku panas atau panas banget? Panas banget. Dan tergantung jenis ragi dan adonan, rata-rata bisa 1-3 jam dia di dalam oven. Ya, kalau bicara oven, entah kenapa saya teringat Sadrak, Mesak, Abednego ya. Mereka sama sekali tidak ada bau hangus, dan setelah keluar dari tungku itu, mereka jadi pengaruh. Ragi, proses, baru kita bisa lihat hasil pengaruh. Jangan lari dari proses. Kenapa? Rugi, ulang lagi dari awal. Ya, oke. Ada proses, tidak ada yang instan di kerajaan Tuhan. Dan jangan berhenti berproses jika Anda belum melihat hasil. Ya. Karena tujuan kita adalah memiliki karakter Kristus, bukan sekedar masuk surga, jadi orang kaya atau jadi orang populer. Oke, ini bagian terakhir. Saya ada 4 hal yang saya mau bagikan. Bagaimana caranya kita menjadi good atau right influencer. Menjadi orang yang membawa pengaruh baik. Tadi kita bicara pengaruh ya, pengaruh itu bisa baik, bisa buruk, jangan lupa. Sebab tanpa kita sadari, setiap hari terjadi peperangan pengaruh antara kerajaan gelap dan kerajaan terang. Mungkin kesannya mah agak abstrak ya, saya kasih gambaran yang lebih ini deh. Orang tua contohnya, orang tua itu setiap hari berperang, berebut pengaruh antara pengaruh mereka dengan pengaruh dunia. Medsos, YouTube, teman bilang apa, dan lain-lain. Itu peran pengaruh. Yang kedua adalah, di otak kita selalu ada peperangan pengaruh antara kebutuhan dan keinginan. Lihat ini kita kepengen. Lihat ini kita kepengen. Pikir lagi, butuh apa enggak? Itu kan peran pengaruh tuh. Pengaruh antara apa? Iklan dan hati nurani. Ya. Kalau duitnya sedikit mah gampang, ya kan? Lihat nggak ada saldo kurang nggak jadi beli kan? Lebih berat justru pada orang-orang yang uangnya tabungannya ada. Itu lebih berat sebenarnya dalam hal ini. Dan satu lagi, Alkitab sering mencatat siapa yang menjadi tandingannya Tuhan kalau di Alkitab? Mammon. Mammon itu doi, fulus, money. Harta, itu peperangan juga itu. Mana yang lebih mempengaruhi hidupmu? Uang, pekerjaan, atau Tuhan? Kalau kamu lebih dengerin yang bukan Tuhan, itu namanya berhala. Jadi tanpa kita sadari, setiap saat itu terjadi peperangan. Terjadi peperangan influence. Why?
Because influence is power. Siapa yang berhasil masuk ke dalam pikiranmu, suara siapa yang masuk ke dalam hatimu, siapa yang kamu pilih untuk kamu dengar, dia akan menguasaimu. Ketika ada orang bilang, kakak fallback dong kakak. Ketika kamu fallback, kamu bukan hanya sekedar klik fallback, kamu mengizinkan dia untuk mempengaruhi diri kamu. Misalnya, ini misalnya ya, saya sih belum pernah ngalamin nih, ini misalnya berandai-andai. Kamu lagi di rumah, sudah lewat jam makan malam, kamu lagi program diet. Lalu tiba-tiba orang yang kamu fallback itu posting martabak kesukaan kamu. Kira-kira apa yang terjadi? Tiba-tiba martabak itu ada di meja. Ya, jadi jangan sembarangan fallback ya. Instagram itu berusaha meniru Yesus kalau menurut saya. Yesus punya banyak follower kan? Karena karakternya, karena perbuatannya, ya kan? Everybody wants to follow Jesus, orang yang bertemu dengan Yesus. Supaya apa? Supaya dapat pengaruh dari Tuhan. Instagram tuh bikin mirip seperti itu, jadi hati-hati dengan apa yang Anda follow. Oke, saya bagikan firman Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, kehidupan itu bergantung dari bagaimana kondisi hatimu. Dan di sini disebutkan jagalah hatimu dengan apa? Segala. Segala, with all your might. Dengan segala yang kamu punya, jagalah hatimu. Kenapa perlu dijaga? Karena begitu dia masuk ke dalam hatimu, tadi Pak Arifin kasih kata infiltrasi. Dia masuknya diam-diam, kamu gak sadar dia masuk. Begitu pengaruhnya masuk ke dalam hatimu, hidupmu berubah. Yang tadinya memancarkan kehidupan, mungkin jadi memancarkan kebusukan, kematian. Oke, yang selanjutnya adalah Yohanes 10 ayat 27. Hati-hati, siapa yang kamu mau pilih untuk kamu dengar? Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi pilih kamu mau dengar suara siapa. Dan saran saya nih, pilih suara Tuhan. Lewat firman Tuhan. Apapun yang kamu dengar dari luar sana, selalu cross-check, klarifikasi. Apa kata Tuhan? What would Jesus do? Jadi siapa yang kamu biarkan mempengaruhimu akan menentukan jadi influencer seperti apa kamu. Slide selanjutnya adalah berani ketika benar. Banyak orang yang tidak berani padahal hidupnya benar. Salah satunya saya. Dan kita paling sering, saya paling sungkan itu di keluarga. Padahal disitulah lahan kita untuk influence sebenarnya. Dan ini adalah perjuangan saya. Matius 5 ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang atau di kolong. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jika kamu sudah tahu kebenaran, kamu tidak lagi berada di dalam kerajaan gelap, kamu adalah terang. Dan tolong kalau sudah jadi terang, jangan disimpan sendiri terangnya. Ya, speak up. Kalau tahu itu benar, meskipun beresiko dipecat, beresiko dapat nilai jelek, beresiko dituduh menjadi orang yang ember, beresiko untuk dimusuhi, speak up. Bicaralah, berani karena benar. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Ya. Kalau kebenaran yang kamu dapat bikin kamu terintimidasi, itu bukan kebenaran ya. Memang kebenaran itu contohnya firman Tuhan seperti ini, seringkali dia korek-korek kita. Rasanya enggak enak. Makanya dibilang pedang bermata dua, buat saudara dan saya juga, yang menembus hingga apa? Kak Esther? Sum-sum. Kalau sum-sum tulang ditusuk rasanya gimana? Sakit sekali. Saya baru tahu apa artinya menembus sum-sum tulang itu ketika saya memasuki bagian onkologi. Onkologi itu kanker. Anak-anak yang kanker, kalau mau didiagnosa kanker atau enggak, harus diambil sampel dari sum-sum tulang. Dan jeritannya luar biasa, padahal sudah dibius. Sakit sekali.
Jadi kalau Anda dengar firman Tuhan lalu Anda tersinggung, itu normal. Yang menentukan apakah Anda berubah atau enggak adalah apa respon Anda setelah tersinggung. Kalau habis tersinggung Anda bertobat, haleluya. Kalau habis tersinggung Anda menyalahkan keadaan, wow, berarti masih di luar Tuhan itu. Kemarin saya belajar di teologi sistematika ya, bahwa manusia itu naturnya adalah dosa. Ya. Waktu di Taman Eden, coba ingat-ingat. Tuhan tanya kan tentang buah terlarang itu, lalu Adam salahkan siapa? Istrinya. Hawa salahin siapa? Ular. Terus ular mau salahin siapa? Tuhan. Enggak ya. Jadi kesian sih si ular itu sebenarnya udah gak tahu mau nyalahin siapa lagi. Ya kan? Dan natur itu masih kita bawa loh sampai sekarang. Jadi kenapa lo begitu? Ya karena keadaan. Ya karena orang lain juga bikin. Karena gue diginiin ya gue bales dong gitu kan. Jadi menyalahkan keadaan itulah natur manusia. Nah orang-orang yang sudah memiliki karakter Kristus harusnya gak seperti itu lagi. Ya kesalahan berhenti di saya. Tidak lagi menyalahkan keadaan. Yang ketiga adalah bisa karena biasa. Saya yakin semua orang sudah tahu ayat ini. 1 Samuel 17, 34-36. Saya ambil yang 36-nya aja. Baik singa, ini tentang Daud ya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Singa dan beruang. Daud itu kecil ya by the way. Masih muda lagi. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, Goliat, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Bayangkan, ini pengaruh loh. Israel waktu itu prajuritnya semua dalam kondisi gini. Mati kita. Kenapa dia berani ngomong kayak gitu? Karena dia sudah biasa. Dombanya Daud berapa? 2-3. Kalau satu digondol beruang, ruginya berapa persen tuh bro? 30% ya. Beda yang dombanya 1000 ya. Jadi mungkin ya pasti karena tanggung jawab ya. Daud gak takut. Daud sudah biasa ditolong Tuhan. Daud tidak lihat lawannya siapa. Yang Daud lihat siapa di belakang saya. Mungkin itu bisa jadi mindset saudara ketika kita menghadapi masalah. Jangan lihat masalahnya, lihat siapa yang di belakang kita. Kalau kita benar, jangan takut, maju. Dan kita tahu kelanjutan ceritanya. Akhirnya Goliat mati, dan Daud dapat pengaruh lebih besar daripada Saul. Apa kata rakyat Israel waktu itu? Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud laksa-laksa. Emangnya Daud waktu itu udah ngalahin? Sebenarnya belum sih ya, hiperbola ya. Tapi that's influence. Dan yang terakhir, sorry. Bisa karena biasa. Ada quote ini ya. Be diligent, be prepared, be consistent. Artinya apa? Rajin ya. Jangan malas-malasan. Yang kedua adalah be prepared. Siap. Kapanpun kesempatan datang siap. Dan yang terakhir adalah be consistent. Karena tidak ada pertumbuhan kalau kita tidak konsisten. Orang yang fitness badannya gede, kalau fitnessnya cuma sebulan sekali atau setiap hari? Setiap hari. Ada pertumbuhan. Olahraga juga sama. Kalau olahraga jarang-jarang, tiba-tiba olahraga berat malah mati di tempat. Bener ya, banyak kan orang main badminton, tiba-tiba gitu kan. Kalau nggak konsisten pasti nggak ada pertumbuhan. Kalau ngomong sama istri baik-baik cuma pas ada maunya, minta jatah gitu ya. Tapi kalau hari-hari marah-marah, bentak-bentak, kira-kira bakal ada pertumbuhan relasi nggak sama istri? Nggak ada kan ya. Tapi kalau misalnya kita selalu manis, kita konsisten ya, kita ngomongnya baik-baik, saya yakin ada pertumbuhan. Nah, itu kalau Kak George beda. Kak George kan gak ngomong. Oke.
Jadi quote ini maksudnya adalah jangan kita menunggu kesempatan. Persiapkanlah dirimu supaya ketika kesempatan itu datang ya, nggak usah dicari. Ketika kesempatan itu datang, kita percaya kesempatan itu dari Tuhan, Anda sudah siap. Dan yang terakhir, jadilah apa adanya. Hati-hati dalam menangkap ini. Jadilah apa adanya, just be yourself. Hati-hati dalam menangkap seperti ini. Jadilah apa adanya, yang saya maksud di sini adalah jangan memakai topeng. Bukan jadi orang bebal yang gak mau berubah. Ya, hati-hati ya. Jangan nanti habis dengar khotbah bilangnya, saya disuruh jadi apa adanya. Jadi ya udahlah apa adanya. Jangan ya, itu bodoh ya. Orang dunia aja cari orang kalau mau bisnis itu orang yang bisa dipercaya. Nggak harus yang sempurna. Bener nggak Bro Riko? Nomor satu apa? Bisa dipercaya. Omongannya bisa dipegang. Jadi dia nggak ngomong tentang hal yang nggak ada pada dirinya. Yang kedua adalah, pernah dibagikan oleh Pastor Yani, temukan keunikanmu. Setiap orang pasti punya talenta, setiap orang pasti punya sesuatu yang Tuhan install di dalam dirinya. Find it. Dan kalau kamu sama Tuhan, pasti kamu lebih cepat nemuinnya. Dan yang terakhir adalah, setiap masa lalu, masalah, bahkan pergumulanmu, jangan ditutupi. Itu dapat menolong orang lain. Apalagi kalau kamu sudah menang dari masalah itu. Jangan ditutup-tutupi. Ya, itu bisa jadi kesaksian bagi orang lain. Dan sedikit tips, kalau kesaksian ya, ada bedanya antara kesaksian dengan nyombong ya. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Simple loh bedanya. Kalau nyombong itu bicara apa yang saya lakukan buat orang lain, buat sesama. Kalau kesaksian, apa yang Tuhan lakukan buat saya. Ya jadi kalau kesaksian jangan banyak ngomong saya ya gitu ya. Lebih banyak bawa Tuhan. Oke, jadi ini recap aja. Jadi untuk menjadi good influencer atau right influencer, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah perhatikan siapa yang kamu biarkan mempengaruhimu. Yang kedua adalah jadilah berani karena benar, bukan nekat ya. Yang ketiga adalah bisa karena biasa. Jadilah apa adanya. Dan inilah closing statement yang tadi sudah kita baca sama-sama. Tuhan tidak memakai orang yang mampu, tetapi orang yang mau. Jadilah orang yang mau dan jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.